Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 1, Anissa Dwi Setiawahyuni, Siti Nur Fadilah, Alvina Intan Ulia. Kehidupan sufistik Rasulullah dan para sahabat. 1. Pengertian psikologi, tasawuf, dan amalan sufistik. 2. Rasulullah dan sahabat, kehidupan dan amalan sufistik Rasulullah dan sahabat. 3. Kondisi psikologis penempuh amalan sufistik. 4. Penerapan amalan sufistik pada zaman modern. Sebelum memasuki pembahasan mengenai amalan sufistik Rasulullah dan para sahabat, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai pengertian dari psikologi dan tasawuf itu sendiri. Nah, psikologi menurut Fauzi itu diartikan sebagai ilmu jiwa, yang artinya ilmu yang mempelajari mengenai kejiwaan manusia, baik itu tingkah laku atau yang lainnya. Terus secara terminologi dapat diartikan sebagai sains yang mempelajari tingkah laku manusia, alasan dan metode manusia tersebut melakukan suatu tindakan, serta memahami bagaimana cara manusia berpikir dan berperasaan. Jadi dengan ilmu psikologi itu kita juga dapat melihat bagaimana seseorang itu melakukan suatu hal dengan alasannya itu seperti apa. Kemudian pengertian dari tasawuf. Tasawuf itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara dan jalan untuk seseorang dapat mendekat sedekat mungkin kepada Tuhan. Nah, cara-cara tasawuf secara bahasa, tasawuf itu berasal dari ahlus sufah, yang mana sufi atau suci dan suf atau kain wol yang terbuat dari bulu. Sehingga antara psikologi dan tasawuf itu keduanya memandang adanya hakikat tentang manusia yang sehat, namun dengan cara menempuh yang berbeda. Nah, selain itu juga perlu kita ketahui apa maksud dari sufistik itu sendiri. Nah, maksudnya sufistik adalah hal yang berkaitan dengan tasawuf, di mana hal ini lebih mengacu kepada sifat. Jadi, sufistik itu sangat berkaitan dengan tasawuf, namun sufistik itu lebih mengacu kepada sifat. Seperti ketika ada istilah pemikiran sufistik, hal ini bermakna bahwa pemikiran tersebut berkenaan dengan tasawuf yang memiliki tujuan puncak, yakni mendekatkan diri pada Tuhan dengan hati sebagai medianya. Jika psikologi dan sufistik ini dikaitkan, maka hasilnya tidak jauh dari artian bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan sosial, aliran yang mengalami perbedaan pandangan, dan hal itu dipengaruhi oleh faktor dasar filosofinya. Dalam kehidupan tasawuf itu sendiri sangat kental dengan akhlak mulia, di mana hal tersebut akan dapat diperoleh ketika seseorang menuntut dirinya sendiri untuk memenuhi prinsip-prinsip moral. Nah, perkembangan dari psikologi tasawuf ini tidak lepas dari berkembangnya psikologi agama dan psikologi Islam. Adapun gerbang dan kemunculan kedua cabang ilmu tersebut adalah dari psikologi agama. Sebenarnya untuk keberadaan dari psikologi tasawuf itu udah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini dibuktikan dengan amalan-amalan dan ritual yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Salah satunya yaitu Rasulullah dan sahabatnya itu Rasulullah dan sahabatnya itu meninggalkan kehidupan yang hanya bersifat duniawi dan mulai melakukan riyadhah atau latihan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ketenangan batin.
Nah, amalan tersebut termasuk dalam perilaku sufisme yang menjadi ciri dari ilmu tasawuf itu sendiri. Namun, pemberian nama tasawuf itu belum ada pada saat itu dan baru muncul istilah tasawuf yang dikenalkan oleh Abu Hashim al-Sufi. Seperti itu penjelasan mengenai pengertian psikologi, sufistik, tasawuf, dan titik singgungnya. Mari kita melihat materi selanjutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kehidupan dan amalan sufistik pada masanya Rasulullah dan juga para sahabat. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya praktik-praktik sufistik itu sudah ada sejak zaman dulu. Hal ini diperkuat dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Dahabi gitu ya. Jadi Rasul dan para sahabat gitu mereka lebih memilih atau cenderung untuk meninggalkan kehidupan dunia yang kesenangan dan kenikmatannya hanya sementara, dan sebaliknya mereka itu lebih fokus untuk mempraktekkan zuhud dalam kehidupannya, lebih beribadah dengan sungguh-sungguh gitu, terus menghiasi hari-harinya dengan berpuasa, menghiasi malamnya dengan qiyamul lail, dan berbagai amalan sufistik lainnya. Nah, oke, kita masuk ke kehidupan dan amalan sufistik pada masanya Rasulullah ya. Apa saja sih amalan-amalan yang Rasulullah lakukan di sepanjang kehidupannya yang berkaitan dengan praktik sufistik? Nah, yang pertama adalah beliau itu selalu senang menyendiri ya, berkhalwat dengan Allah di Gua Hiro. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk lebih bisa dekat dengan Allah dan tentunya membersihkan hati gitu ya, agar beliau itu benar-benar siap ketika telah Allah titipkan wahyu seperti itu. Dan di pengasingan atau penyendiriannya Rasul ini di Gua Hiro, beliau selalu melakukan yang namanya riyadhah dan mujahadah. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa beliau itu sama sekali tidak pernah melewatkan malamnya dengan melaksanakan sholat tahajud hingga kaki beliau itu bengkak-bengkak seperti itu. Kemudian amalan yang kedua adalah seperti yang kita tahu Rasulullah itu sangat sederhana ya. Beliau masih mau mengenakan pakaian yang bersobek dan penuh tambalan, rela tidur di pelepas daun kurma gitu kan. Dan di sepanjang kehidupannya beliau itu selalu mempraktekkan sifat zuhud, di mana zuhud ini juga salah satu hal yang digenjar-genjarkan oleh para sufi ya untuk melakukannya. Nah, kemudian amalan yang ketiga adalah mengenai berzikir gitu. Jadi Rasul itu tidak pernah lupa untuk melakukan zikir. Bahkan di dalam satu harinya Rasul itu selalu berzikir kurang lebih 70 kali gitu ya. Di sini zikir yang sering Rasul lakukan adalah bacaannya la haula wala quwata illa billah dan juga la ilaha illallah seperti itu. Kemudian amalan yang keempat, beliau selalu ya dalam kesehariannya sabar gitu. Selalu sabar, bersyukur, ridho, dan qanaah. Nah, sifat-sifat baiknya Rasul ini tidak hanya Rasul telan sendiri gitu ya, namun beliau juga mengajarkannya kepada para sahabat dan umatnya agar selalu senantiasa menjalankan amalan-amalan ini gitu. Dari amalan sufistiknya Rasul di sepanjang kehidupannya, sifat-sifatnya, kepribadiannya, ini yang menjadi rujukan gitu ya untuk para sufi agar bisa mencontohnya juga. Begitulah kehidupan amalan sufistik dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan dilanjutkan dengan kehidupan amalan sufistik sahabat Rasul ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai kehidupan dan amalan sufistik pada masa sahabat.
Nah, siapa sih para sahabat ini? Yakni mereka para khulafaur rasyidin. Ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lantas, amalan-amalan apa saja sih yang mereka lakukan di sepanjang kehidupannya yang berkaitan dengan praktik sufistik? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sahabat yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, beliau ini kan merupakan khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah pada saat itu. Dan beliau ini terkenal dengan orang yang sangat sederhana, pakaiannya berbalut takwa gitu ya. Kesederhanaannya beliau dibuktikan dengan beliau itu masih mau mengenakan pakaian yang dipeniti gitu ya. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan orang yang sanggup untuk menahan lapar, karena baginya kehidupan itu tidak selalu dan melulu berkaitan dengan mulut dan perut gitu. Ada hal-hal lain yang harus dikerjakan, seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan sifat serta karakter beliau yang sangat rendah hati, sangat sopan, jujur, dan sabar juga menjadikan para sufi rujukan gitu ya untuk dapat mencontoh sifat dan karakter beliau ini. Oke, kemudian sahabat yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar merupakan sahabat Nabi yang sangat tegas. Namun di balik ketegasannya, beliau juga merupakan sahabat yang sangat sederhana. Hal ini dibuktikan dengan beliau itu masih mau mengenakan baju yang bertambal 112 tambalan. Masya Allah. Tidak hanya itu ya teman-teman, beliau juga merupakan orang yang sangat teguh pendirian dalam membela kebenaran seperti itu. Ketaatannya tidak dapat untuk digoyahkan. Nah, sifat karakter beliau ini juga menjadi rujukan untuk para sufi agar dapat mencontoh apa yang seperti Umar lakukan. Oke, sahabat yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, beliau ini juga merupakan orang yang sangat sederhana dan apa adanya. Hal ini dibuktikan bahwasannya beliau ini mau ya mengenakan pakaian yang serupa dengan budaknya pada saat itu. Walaupun beliau sangat kaya raya dan sanggup gitu ya untuk membeli baju. Dikisahkan ya teman-teman, pada saat Utsman ini terbunuh, beliau ini tidak sama sekali beranjak dari tempatnya, masih tetap dalam keadaan memegang mushaf, karena pada saat terbunuh beliau itu sedang membaca Al-Quran gitu. Dan beliau juga melarang untuk mereka, orang-orang yang melihat gitu, untuk melakukan pertumpahan darah ya, agar mengetahui siapa sih yang membunuh Utsman bin Affan itu gitu. Dan keteguhan beliau tidak beranjak dari tempatnya walaupun sedang darahnya itu banyak gitu ya, sampai menghembuskan nafas terakhir. Dan melihat keadaan tersebut gitu ya, para sufi itu mempersepsikan bahwa Utsman telah berhasil berhubungan dengan Allah hingga mencapai derajat kemapanan diri. Hal ini dibuktikan dengan keteguhan beliau dalam menghadapi apapun dan siapapun gitu pada saat beliau terbunuh itu. Dan tidak hanya itu ya, tingkatan makomat yang kita tahu sekarang gitu ya, seperti mencintai Allah, sabar, ridho, dan rasa malu, yang keempat itu selalu Utsman lakukan di sepanjang kehidupannya. Ternyata hal-hal tersebut datangnya dari Utsman bin Affan. Jadi Masya Allah sekali. Kemudian sahabat yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan sahabat Nabi yang menikah. Ya, salah satu sahabat Nabi yang menikah dengan putrinya, yakni Fatimah Az-Zahra. Dan Ali ini juga merupakan sahabat yang sederhana ya, seperti sahabat-sahabat sebelumnya gitu, dimana beliau lebih memilih untuk tinggal di gubuk yang kecil, masih memakai pakaian yang bertambal dan sobek gitu. Tidak hanya itu, sifat beliau yang lemah lembut juga menjadi ciri khas yang para sufi juga menginginkannya. Nah, melihat perilaku para sahabat tersebut, sejatinya di dalam diri mereka itu sudah tertanam ya sifat zuhud yang menjadi ciri tasawuf itu sendiri. Namun mereka belum disebut sebagai seorang sufi, melainkan
lebih dikenal dengan sebutan zahid atau abid. Terima kasih. Semoga penjelasan mengenai kehidupan sufistik Rasulullah dan sahabat dapat dimengerti dengan jelas. Menuju materi selanjutnya. Kondisi psikologis penempuh amalan sufistik. Rasulullah dan para sahabat merupakan orang yang pertama kali telah mempraktikkan kehidupan sufistik, di mana dalam kesehariannya penuh dengan kesederhanaan dan selalu ada usaha untuk senantiasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menempuh kehidupan sufistik termasuk di dalamnya telah melakukan amalan-amalan sufistik seperti layaknya seorang sufi, tentu akan menimbulkan ketenangan batin karena di dalam hidupnya selalu terpaut dengan Allah. Dan yang kita tahu, Allah adalah sumber kebahagiaan umat Islam sehingga ketika kita dekat dengan sumber kebahagiaan, otomatis kita juga akan merasakan kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, tentu diperlukan usaha untuk dapat mengembalikan fitrah manusia sebagai orang yang diciptakan dalam keadaan baik dan suci. Seperti ketika kita mampu menerapkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari, di mana kesederhanaan akan selalu menjadi teman, namun kita tetap dapat berqanaah, sabar, dan bertahan layaknya sikap Rasulullah dan para sahabat dalam menjalani kehidupan sufistik, mencerminkan adanya bentuk kesadaran transendental, yakni sebagai sebuah pemaknaan bahwa sesuatu yang terjadi adalah pemberian dari Allah, begitupun dengan bahagia yang merupakan anugerah darinya. Seperti itu kurang lebih gambaran kondisi psikologis penempuh amalan sufistik. Sampailah kita pada materi terakhir. Penerapan amalan sufistik dalam kehidupan modern. Di kehidupan modern seperti sekarang ini, di mana teknologi sedang berkembang sangat pesat dan masyarakatnya tumbuh dengan sifat hedonisme, materialistik sebagai tolak ukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan membuat kita jauh akan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Hamka, pada era modern seperti sekarang ini, kita bisa menerapkan kehidupan dan amalan sufistik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat tanpa harus kita tinggalkan kehidupan modern secara keseluruhan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang dapat kita teladani, antara lain zuhud. Zuhud ini merupakan amalan sufistik yang Rasulullah dan para sahabat lakukan dalam menjalani kehidupan, di mana mereka lebih memilih meninggalkan hiruk-pikuk dunia dan meningkatkan level ibadah agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, Rasulullah dan para sahabat mampu untuk hidup layak, bahkan jauh lebih dari itu. Namun mereka lebih memilih untuk melayakkan kehidupan rohani dan mencukupkan kehidupan dunia karena beliau memandang nilai rohani lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan nilai dunia yang hanya sementara. Praktek zuhud di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini dapat dilakukan dengan membayar zakat atau memberi infak, di mana ketika seseorang memiliki kelebihan harta dapat menyisihkannya tanpa benar-benar terlepas dari kehidupan dunia. Bekerja keras. Meskipun terkenal sangat sederhana dalam menjalani kehidupan, Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk bermalas-malasan, dan sebaliknya, kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja keras agar dapat memenuhi hajat hidup, dan ketika mendapat rizki yang lebih, maka kita diarahkan untuk memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan engkau mati esok hari." Selain itu, pekerja keras dalam hal ini adalah berkaitan dengan aktif ikut serta dalam masyarakat dan amal sosial. Beliau selalu memberi contoh bagaimana agar bisa melayani dan menolong umat yang tengah berada dalam kondisi susah. Kehidupan sederhana.
Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam menjalani kehidupan, Rasulullah dan para sahabat rela untuk hidup sederhana. Ini dapat dilihat dari segi rumah, di mana Rasulullah tinggal di rumah sederhana dengan kasur yang terbuat dari kulit berisi sabut, atau bahkan hanya tikar beralas pelepah daun kurma. Kemudian dari segi pakaian, baik Rasulullah maupun dari para sahabat, mereka merupakan orang yang sangat sederhana dalam hal berpakaian. Bahkan dari segi makanan yang Rasulullah dan para sahabat makan, di mana mereka lebih banyak puasa, tidak makan kecuali lapar, dan menghentikan makan sebelum perut kenyang. Nah, untuk pakaian sendiri, bahkan mereka memakai pakaian penuh dengan tambalan dan masih mereka pakai. 4. Ada perbaikan akhlak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh dari suri tauladan yang paling baik dalam tingkah laku atau akhlak. Beliau selalu memberi dorongan untuk berbuat ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik pada keluarga dan kerabat, memuliakan tamu dan tetangga. Nabi menjelaskan pada salah satu sabdanya bahwa manusia paling baik ialah yang paling baik perangainya. Dalam hal ini, yang dituntut bukan hanya tingkah laku lahir saja, melainkan juga sikap batin yang selalu terkontrol dan cenderung kepada jalan kebaikan dan juga kebajikan. 5. Ada ibadah. Rasulullah adalah ahli ibadah yang paling mulia. Bukan saja dalam ibadah wajib, melainkan juga dalam ibadah sunnah. Sebagian malamnya dihabiskan dalam sholat malam atau tahajud. Jarang meninggalkan rawatib, dan setiap waktu selalu ada zikir dan istighfar. Sekalipun beliau sunyi dari dosa, beliau beristighfar tidak kurang dari 70-100 kali dalam sehari. Adapun untuk peran tasawuf itu sendiri dalam kehidupan modern adalah untuk menuntut dan membimbing kita agar menjadi manusia yang bijaksana, profesional, bermakna dengan segala kebermanfaatan, dan ditebar untuk masyarakat luas seperti yang telah Rasulullah contohkan. Amalan sufistik merupakan sebuah amalan yang bersifat spiritual, dan hal ini juga merupakan cikal bakal dari kegiatan yang akan para sufi lakukan. Mengenai perkembangan tasawuf itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka dalam menjalani kehidupannya disertai amalan sufistik yang dilakukan. Seperti hidup sederhana, zuhud, sabar, qanaah, dan berbagai sifat, sikap, serta karakter baik yang menjadi teladan untuk para sufi lakukan juga. Kebahagiaan merupakan salah satu indikator dari kesehatan mental karena ada rasa syukur di dalamnya, maka di kehidupan modern seperti sekarang ini kita juga dapat menerapkan amalan sufistik. Salah satunya seperti hidup sederhana dan bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.